Jadi sesudahnya itu kejadian pas saya dipertemukan dengan sosok seorang istri yang penampakan asal mulanya itu adalah ular. Dia sampai memperlihatkan semua kekayaan yang ada pada dirinya sama saya. Ya saya terharu, cuman nggak jadi saya menikah dengan istri itu karena dia ingin ada gentinya, yaitu minta seorang anak laki-laki tiap tahun untuk memberi makan ayahnya, orang tuanya itu. Jangankan orang yang baru mendengar cerita saya pun, oh barangkali ada ya harta yang nggak sampai itu, sampai mengorbankan anak, apalagi keluarga, istri, atau orang tua gitu, barangkali ada. Makanya saya penasaran. Awal mulanya itu saya nggak melihat apa-apa. Datang ke lokasi itu sekitar pukul 4 sore. Habis pulang kerja saya ke sana, hampir pukul 4 sore, saya melihat itu cuman ada satu pohon pisang dan satu buah batu. Itu posisinya itu hampir berdekatan dengan sungai. Tak lama kemudian datang seekor ular. Ya nggak begitu besar lah, cuman sebesar pergelangan tangan saya. Tiba-tiba penglihatan saya itu bukan melihat ular, bahkan batu pun bukan batu, tapi itu satu gedung yang mewah. Nah, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu sambil membawa anak kecil, perempuan. Anaknya itu nangis terus. Oh, jadi Ipri yang Bapak temui pada saat itu udah menikah dengan manusia? Udah menikah dengan manusia. Cuman waktu itu saya nggak ketemu dengan suaminya. Yang saya ketemu itu hanya ibu dan anaknya saja. Ya udah, kalau begitu saya pingin harta itu, bagaimana caranya? Ya harus nikah. Bisa nggak nikah sama saya? Kata dia itu nggak bisa, karena di sini juga sama seperti manusia. Saya tuh sampai kaget, kok ini manusia, kan ibu juga manusia. Bukan, saya bukan manusia. Dia bilang saya ini putri ular. Nah, kalau yang dulu ketemu itu namanya itu Kamini, yang di sana itu bukan, tapi namanya itu adalah Nyai Waringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya kembali mengunjungi Bapak Dudung ya, atau Bapak Aceng Dudung. Yang mana Bapak Dudung ini adalah seorang spiritual yang diajak menikah oleh siluman ular kaya raya. Kalau kebanyakan orang diajak menikah sama siluman ular itu lewat mimpi ya, tapi berbeda dengan Pak Dudung. Jadi dia dipertemukan secara tidak langsung ketika dia lagi di ladang dan siluman tersebut berwujud. Jadi ini bukan mimpi tapi berwujud. Nah, beliau sampai ditawari kekayaan dan pada akhirnya ternyata siluman tersebut itu meminta persyaratan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan video sebelumnya bisa di-scroll dulu. Nah, di video kali ini Pak Dudung akan kembali menceritakan perihal perkawinannya dengan siluman ular. Cuman yang bikin aneh itu ada seseorang yang minta diantar juga untuk menikahi siluman ular tersebut dan pada akhirnya mempunyai anak. Biar tidak gagal paham, simak video ini sampai dengan tuntas. Ambil baiknya, buang buruknya. Tujuan video ini adalah hanya untuk sebagai pembelajaran saja. Mudah-mudahan yang selalu setia nonton sampai akhir, rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di lokasi dekat ladangnya Pak Dudung ya, seorang narasumber yang pernah diajak menikah sama siluman ular kaya raya dan pada akhirnya ada seseorang temannya yang ingin juga ikut atau ingin dinikahkan dengan siluman ular karena tidak tahan pengen cepat kaya raya teman-teman.
Nah, di video sebelumnya saya juga bikin video di dekat lokasi rumahnya siluman ular ya. Karena sehari-harinya Pak Dudung itu di ladang, jadi kita bergegas menuju ladangnya Pak Dudung biar tidak mengganggu pekerjaan beliau. Ini juga kita pas di jam istirahat ya teman-teman. Nah, untuk di depan saya ini adalah sungai di mana dekat sekali dengan lokasi rumah Ipri atau siluman ular yang kaya raya di sebelah sana. Cuman kalau untuk sekarang Pak Dudungnya sudah menunggu kita di saung sana ya. Nah, agar tidak berlama-lama kita akan langsung saja menanyakan ke beliau perihal kelanjutan dari Pak Dudung diajak menikah sama siluman ular atau ngipri ya. Dan pada akhirnya ada temennya yang ingin ikut menikahi siluman ular tersebut, dan sampai yang diceritakan itu sampai mempunyai anak teman-teman. Jadi kebenaran ceritanya kita akan nanti simak sama-sama seperti apa jalan ceritanya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil pembelajaran dari video ini. Yang pada dasarnya yang namanya mengambil harta kekayaan dari hal-hal gaib, hal-hal ngipri seperti ini itu bahkan tidak baik atau ada konsistensinya ya, atau ada tumbalnya. Jadi pada intinya jangan sampai teman-teman mengikuti. Ini hanya jadi pembelajaran saja. Nah, jadi biar tidak simpang siur, biar tidak gagal paham, simak video ini sampai dengan selesai ya, penjelasan dari kisah Pak Dudung. Dan alhamdulillah Pak Dudungnya sudah menunggu di saung sini sembari istirahat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Biasa silaturahmi lagi ya Pak ya. Nah Pak, saya pengen tahu kelanjutan dari cerita yang Bapak katanya pengen dinikahi sama siluman ular tuh Pak ya. Nah, mungkin untuk penjelasannya saya nunggu teman-teman dulu karena biar sama-sama menyimak Pak. Oke teman-teman, alhamdulillah saya bersama rekan-rekan telah kembali silaturahmi dengan Bapak Dudung ya, seorang spiritual yang tidak sengaja dipertemukan dengan siluman ular kaya raya ketika lagi di ladang. Nah, mungkin teman-teman yang sudah melihat video Pak Dudung, kita kilas balik sedikit. Nah, di cerita ini Pak Dudung katanya sampai mengantar temannya menikahi siluman ular dan sampai mempunyai anak. Dan untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan lagi seperti apa kisahnya, dan ini benar-benar nyata. Kalau kebanyakan orang bertemu dengan siluman ular itu lewat mimpi, tapi berbeda dengan Pak Dudung ya, jadi itu langsung berwujud di dunia nyata. Nah, sebelumnya kita akan bertanya dulu, gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Pak, Bapak bisa terangkan kembali awal mula Bapak bisa mau menikahi dengan siluman ular Pak? Ya. Dulu itu pada waktu tahun 2011-2012 memang sebagaimana yang dulu diceritakan sama saya itu jelas-jelas kejadiannya, bahkan bukan mimpi. Karena kejadiannya itu sekitar pukul 3, pukul 4 sore. Masih ada dalam keadaan waktu bekerja gitulah kalau dulu. Karena dulu kerjanya itu sampai sore, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kerjanya itu cuman sampai waktu duhur. Kalau dulu sampai sore. Makanya kejadian itu jelas-jelas kejadiannya itu masih sebelum pulang kerja gitu. Jadi sesudahnya itu kejadian pas saya dipertemukan dengan sosok seorang istri yang penampakan asal mulanya itu adalah ular gitu. Dia sampai apa itu ya memperlihatkan semua kekayaan yang ada pada dirinya sama saya. Ya saya terharu, cuman nggak jadi saya menikah dengan istri itu karena dia ingin ada gentinya, yaitu minta seorang anak laki-laki tiap tahun untuk memberi makan ayahnya, orang tuanya itu. Nah, maka saya nggak jadi, saya mundur gitu, biarlah suatu
hari mungkin ada harta yang lebih dari itu, tapi nggak seperti itu gitu. Tiba-tiba ya ada rekan saya, yaitu masih keluarga lah gitu. Katanya dia itu bangkrut di bidang keluarga, di bidang rumah tangga, makanya dia minta diantar, ya saya antar. Ternyata hartanya pun gak diperlihatkan, apalagi untuk menikah. Dia itu gak mau sama orang itu, maunya sama si akang aja katanya gitu. Tapi ya udah, kalau gitu kita cari aja yang lain gitu. Tapi untuk sekarang ya, karena sekarang udah sore, biar nanti besok aja ya. Jadi kejadiannya itu pada hari yang kedua. Untuk hari yang ketiganya, jangankan orang yang baru mendengar cerita saya pun, oh barangkali ada ya harta yang nggak sampai itu, sampai mengorbankan anak, apalagi keluarga, istri gitu, atau orang tua gitu, barangkali ada. Makanya saya penasaran ya. Saya kembali pada orang yang pintar lah, katakan pada seorang kiai. Katanya, kalau kamu penasaran ya cobalah, ada satu kalimat untuk membuka alam yang dikatakan alam gaib. Bahkan bisa merubah yang awalnya itu adalah seekor ular, bisa menjadi seorang manusia yang tidak sampai menakutkan sama kita. Makanya saya penasaran. Yang akhirnya saya terima kalimat itu. Bahkan saya sempat hari ketiganya itu pergi ke suatu tempat yang dikatakan, oh di sini ada ipri, di sini ada ular, penjelmanya lain misalkan. Ya saya langsung menuju ke wilayah itu. Makanya paling utama pada hari ketiga itu saya menuju itu, kalau nggak salah itu ada di sebelah kiri sungai. Di sana itu ada semacam tahanan saluran air yang berasal dari daerah. Di situ ada satu pohon pisang yang di bawahnya itu ada batu. Awal mulanya itu saya nggak melihat apa-apa. Datang ke lokasi itu sekitar pukul 4 sore. Habis pulang kerja saya ke sana, hampir pukul 4 sore. Saya melihat itu cuman ada satu pohon pisang dan satu buah batu. Itu posisinya itu hampir berdekatan dengan sungai. Tak lama kemudian datang seekor ular. Ya nggak begitu besar lah, cuman sebesar pergelangan tangan saya. Tiba-tiba, oh ini atau bukan yang dikatakan ipri itu. Makanya saya mengucapkan kalimat apa yang diberikan sama kiai itu. Tiba-tiba penglihatan saya itu bukan melihat ular, bahkan batu pun bukan batu, tapi itu satu gedung yang mewah. Bentuknya itu seperti sekolah lah. Cuman warna itu gentingnya pun masih baru lah, masih baru dipulas sama cat gitu. Bahkan di itu taman-tamannya itu serba indah. Nah tiba-tiba datang seorang ibu-ibu sambil membawa anak kecil perempuan, anaknya itu nangis terus. Ya saya dekati, lalu saya tanya, Bu, kenapa kok anak ini nangis terus? Katanya udah kangen sama orang tuanya. Orang tuanya di mana, Bu? Ya lagi usaha, karena ibu ini lagi membangun rumah belum beres katanya. Kok ibu kan ini udah beres rumah, udah bagus gitu. Belum, ya, kata dia itu belum. Ya begitu saya lihat ke belakang, emang sih harta yang dia punya itu nggak berani memakai. Apa sebabnya? Karena ini udah kesanggupan dari suaminya itu untuk membangun rumah buat anaknya yang ada di sana, yaitu seorang anak istri itu. Oh, jadi ipri yang Bapak temui pada saat itu udah menikah dengan manusia? Udah menikah dengan manusia. Ya manusianya itu ya masih nggak jauh lah dari lokasi tanah itu. Kemungkinan ya entah. Cuman waktu itu saya nggak ketemu dengan suaminya. Yang saya ketemu itu hanya ibu dan anaknya saja. Dan anaknya itu walaupun saya udah
bicara ke sana kemari, tetap anak itu masih nangis. Nggak bisa didiamin, nangis aja terus. Cantik nggak Pak itu? Ya cantik. Ibunya juga cantik. Ibunya cantik. Bahkan menurut penglihatan saya itu hampir berbandingan dengan yang dulu pernah ketemu di wilayah daerah Sinargali. Hampir gitu. Mohon maaf Pak, mungkin gini ya. Berarti kalau diurut dari cerita awal, jadi kan Pak Dudung kan mempunyai kenalan itu siluman ular yang ada di daerah sini. Cuman pada saat dikenalkan sama teman Bapak, siluman ular yang di sini tidak mau. Tidak mau. Pada akhirnya Bapak nyari lagi siluman ular yang lain. Yang lain. Cuman udah mempunyai anak. Ya itu yang pertama itu. Yang pertama saya temui itu yaitu ya lokasinya di daerah Tegal Cawu lah kalau kata orang sana itu. Ini daerah apa? Daerah Tegal Cawu katanya itu. Itu. Cuman yang dikatakan Tegal Cawunya itu yaitu berseberangan dengan apa yang lokasi rumah yang ada istrinya itu. Nah itu terus kelanjutannya gimana Pak yang tadi menangis itu? Nah, tiba-tiba ya saya tanya, ya sebelum menanya itu saya pernah menceritakan saya itu pernah melihat harta yang ada di orang lain. Nggak dibilangin itu di siluman ular, enggak, cuman jadi orang lain itu ada harta tapi nggak dikasih sama saya. Bagaimana kalau si ibu ini punya? Enggak, saya langsung aja minta harta langsung gitu ya? aja minta harta. Ya kalau di sini harta ada, cuman yang harta yang ada di sini tuh nggak bisa diberikan sama orang lain kecuali kalau suami saya pingin punya modal. Gitu. Ambil modal dari sini, silahkan untuk berusaha, silahkan. Nah hasilnya itu ya diberikan sama anak saya, sama saya. Ya udah, kalau begitu saya pingin harta itu bagaimana caranya? Ya harus nikah. Bisa nggak nikah sama saya? Kata dia itu nggak bisa, karena di sini juga sama seperti manusia. Saya itu sampai kaget, kok ini manusia kan. Ibu juga manusia, bukan, saya bukan manusia. Dia bilang saya ini putri ular. Nah, kalau yang dulu ketemu itu namanya itu Kamini, yang di sana itu bukan, tapi namanya itu adalah Nyai Waringin. Nyai Waringin namanya itu. Dia, oh berarti ibu juga sama ya, bukan manusia seperti yang saya pernah temui dulu. Iya. Cuman kalau di sini kalau pingin harta itu harus jelas-jelas halal. Kok ada halal segala? Gitu. Katanya itu harta itu dari setan, dari jin. Ya itu jin itu bisa menikah dengan jin. Saya juga nggak bisa menikah sesudah menikah dengan orang lain, dengan makhluk lain. Jadi harus ada talak dulu. Baru saya menikah dengan si bapak. Itu dia bilang. Gitu. Oh berarti sama ya seperti manusia. Iya sama. Makanya walaupun bagaimana caranya, saya harus menunggu dulu jawaban dari suami saya, apakah mau lanjut apa tidak. Nah, saya bilang karena teman saya itu ikut dengan saya, ya saya tanya, bagaimana, apakah kamu mau menunggu jawaban dari suaminya yang ini lalu nikah dengan kamu? Kalau dengan saya itu nggak bisa. Jelas kalau saya itu pinginnya buru-buru. Sekarang itu menuju ke sana, ya pinginnya itu sekarang diberikan. Cuman dia nggak bisa, harus melalui talak dulu karena dia udah menikah. Yang saya tahu perjalanan saya di alam sana itu perasaan cuman 1 hari 1 malam. Ternyata bukan 1 hari 1 malam. Yang ada di alam manusia itu hampir 1 bulan. Wow. Jadi lama ya. Makanya istri saya itu sampai nanya, kok si bapak kemana aja? Katanya mau usaha. Ya iya, bilang saya ini usaha. Sebenarnya bukan usaha, tapi yaitu masuk ke alam sana. Berarti sampai sekarang Pak Dudung mempunyai kalimah yang bisa membuka kunci untuk kunci untuk masuk ke dunia siluman ular berarti. Ya pokoknya bukan hanya siluman ular, semua yang dikatakan siluman tuh kadang-kadang kalau dibutuhkan gitu. Berarti ya, maksudnya sampai sekarang itu kalimah itu masih ada gitu, masih hafal. Masih. Bahkan kalau menurut saya itu sekarang itu tergantung kebutuhan saya. Kalau saya benar-benar butuh dan bisa untuk
orang lain misalkan ada yang minta kok, misalkan ada anak sakit misal, sakitnya itu keterlaluan misalkan lah, katakan kok suara ceritanya sampai keras-keras tapi nggak keluar air mata, bagaimana caranya? Ya, coba saya buka, itu gampang untuk membuka apa yang dialami oleh anak itu. Jadi kerasukan gitu itu. Ya. Oh berarti ini misalkan ada orang yang dolim, gitu. Cuman saya nggak bisa bilangin bahwa ini didolimin sama siapa, nggak bisa. Gitu. Cuman bisa untuk menghindarkan penyakit apa yang dialami. Gitu. Kalau Tuhan mengizinkan. Gitu. Misal ada orang sampai jatuh pingsan atau bagaimana, ya bisa. Coba saya membuka dengan kalimat itu apa yang dulu dia berikan. Makanya kalau Allah mengizinkan ya cepat kebukanya. Kalau tidak mengizinkan makanya saya sabar dulu sampai ya tunggulah 5 menit atau 10 menit lalu kebuka. Oh misalkan ini ada makhluk lain yang mengganggu, kadang-kadang bisa seperti itu. Nah Pak, gitu. Itu pada saat itu kan Bapak waktu itu sama teman Bapak mencari harta dari Ipri tapi yang aman, yang tanpa tumbal, berarti ya seperti itu. Nah itu pada saat ibu dan anak Ipri tersebut udah menikah dengan orang lain, berarti dia itu nggak minta tumbal berarti? Cuma syaratnya menikah aja. Nah itu keturunannya bagaimana Pak itu? Ya makanya dulu waktu saya itu pengalaman di awal, dulu saya mendatangi kiai, seorang orang pintar gitulah. dia itu mempunyai 2 pilihan. Kata Pak Kiai, kalau kamu harta itu mau sampai anak cucu, ya makanya kamu sesudah menikah jangan sampai menggauli istri kamu yang dikatakan Ipri itu. Istri yang mana? Istri yang Kamini itu dulu. Iya, siluman. Makanya bila mana dia datang, dia bilang, kamu pingin apa? Misal kamu nggak punya motor, ya udah minta motor aja. Nah, pasti dia itu untuk yang datang yang kedua kalinya itu membawa motor. Kalau udah bawa motor, kamu bertahan, jangan setubuhi berarti. Nah, jangan sampai dipergauli itu yang dikatakan siluman itu. Kamu minta lagi, misal udah minta motor 1, minta 2, udah punya 2, minta mobil misalkan. Makanya dia itu sampai pisah dengan kita, hartanya itu nggak mungkin bakalan kembali. Nah, kalau yang punya anak, apalagi yang punya anak, walaupun nggak punya anak, tapi dia itu jelas pernah bersetubuh dengan makhluk itu, makanya itu hak untuk mengembalikan harta, yaitu yang dinamakan resiko lah kalau kata orang sini, untuk memberikan resiko atau nafkah. Makanya itu harta untuk menafkahi apa yang diteteskan sama kita, sama makhluk itu, walaupun gak punya jadi anak, apalagi dia itu udah jadi anak. Makanya harta itu pasti suatu hari itu akan hilang, akan musnah sedikit demi sedikit, apapun jalannya itu pasti. Sebetulnya itu untuk yaitu memberi nafkah sama anaknya, keturunannya berarti. Walaupun nggak jadi anak, tetap hak untuk menafkahi. Nah itu. Nah yang jadi penasaran saya Pak, itu kan yang kata Pak Dudung itu kan untuk menikah Ipri kan ada 2 cara. Yang pertama kita pas mau bersetubuh kita minta harta tapi tidak sampai, kan mungkin itu kan rewel Pak, marah gitu. Ya pasti rewel. Katanya dia itu ya pasti rewel. Cuman ya kalau nggak mau ya udah cerai aja. Tapi itu hartanya nggak dibawa lagi kira-kira? Ya enggak. Karena dia itu nggak bisa mendapatkan harta yang dulu dia berikan sama kita. Tapi kalau kita misalkan udah bersetubuh dengan itu, ya cepet dia itu untuk mengambilnya, walaupun dengan cara apa, nggak tahu musibah, nggak tahu apa, itu pasti cepet untuk kembalinya. Tapi Pak, yang setahu saya, yang namanya Ipri ngasih uang itu kan katanya habis bersetubuh ya. Iya. Soalnya yang jadi uangnya itu adalah sisitnya itu jatuh di kasur katanya. Nah itu bagaimana kan? Apa misalkan hari pertama misalkan gini, kita mau bersetubuh, dia tuh ngajak hubungan badan misalkan. Saya pengen motor, dia kan pulang mungkin.
apakah minggu depannya dia datang sambil bawa motor, apa misalkan berupa uang dulu itu? Ya kalau yang saya tahu itu karena nggak tahu itu taunya sisit ataupun apa gitu. Yang saya tahu itu cuman dilihat sama saya itu adalah uang dan emas. Makanya pasti bila mana sudah ketemu dengan kita minta, mungkin yang datangnya itu bukan motor tapi uang. Persediaan berarti sisit itu nggak tahu. Saya nggak pernah mengalami. Yang jelas saya ceritakan itu yang jelas-jelas saya alami, bukan mimpi tapi siang hari. Itu waktu saya kerja. Makanya kalau saya bilang itu yang bukan-bukan, ya apa gunanya sih? Bener. Ini pengalaman saya pribadi ceritakan ya. Bahkan sampai saya itu menemui seorang kakek-kakek lah gitu. Ya masih keturunan kita juga gitu. Kamu ini ada keturunan dari entah turunan keberapa, pasti kamu itu bisa melihat apa yang dikatakan orang lain itu tidak dilihat. Keturunan siapa, Pak? Ya nggak tahu lah, itu ada masih, aja gitu ya. Aja, itu masih keturunan dari nenek moyang saya mungkin. Nggak tahu orangnya, misalkan orang Kalapa II ataupun orang mana itu nggak tahu. Yang jelas itu masih keturunan saya. Nah, Pak, itu kelanjutan yang ibu dan anak itu berarti Bapak pulang aja? Ya pulang aja. Nggak, maksudnya nggak dicari lagi atau suaminya diminta izin untuk minta hartanya nggak? Enggak, cuman yang saya tahu itu dia itu cuman kalau ketemu dia bilang itu, kalau ketemu sama suami saya, ya bilangin aja lah anaknya nangis terus. Sampai gitu. Manusia ya? Berarti manusia ya, itu manusia. Ya? Makanya dia itu nikah dengan manusia, cuman manusianya itu nggak tahu apalah. Enggak, berarti yang si suaminya itu nggak pulang lagi ke sana, makanya anaknya menangis terus. Saya bilang, Bu, udah berapa hari nggak pulang? Dia bilang, ya udah 2 hari. 2 bulan. Berarti kalau 2 hari hitungan gaib, berarti kalau di sini? Kalau di dunia itu 2 bulan. Di dunia nyata itu 2 bulan. Itu yang saya ketahui, nggak tahu lah kalau pengalaman orang lain nggak tahu. Cuman yang saya ketahui, saya juga berangkat dari rumah itu jam 4 sore hari pada hari Selasa. Ya saya sampai datang ke rumah itu jam 8, bukan malam Rabu. Tapi yang jelas saya pulang ke rumah itu malam Jumat, hampir 25 hari yang saya alami pada waktu itu cuman ya hampir 1 malam lah. Jelas-jelas saya itu bukan 1 malam tapi hampir 1 bulan di sana itu. Tapi nggak makan Pak di sana? Ya enggak terasa lapar, enggak terasa apa-apa, enggak. Cuman yang saya rasakan itu ya itu dialog aja, enggak. Di rumah mewah berarti ya, dialog. Di rumah mewah. Enggak taunya itu saking enaknya itu melihat pemandangan rumah atau itu nggak tahu. Yang jelas nggak terasa lapar ataupun ngantuk, enggak. Nah, berarti pada saat itu Pak Dudung udah pulang ke dunia kita lagi, terus masih melanjutkan pencarian siluman ular lagi? Masih, cuman yang saya pinginkan itu nggak tahu lah, mau ular mau babi, mau apa, yang penting punya harta akan saya cari tanpa tumbal. Ya mungkin nanti Pak, biar penonton penasaran, kita lanjut di video part 2 ya Pak ya. Nah, mungkin cerita yang ini hanya sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang Pak Dudung kisahkan. Jadi ambil baiknya saja, buang buruknya untuk pembelajaran. Mudah-mudahan Pak Dudungnya sehat selalu ya Pak ya. Amin. Dan pada intinya tidak ada harta yang gratis dari hal-hal gaib seperti ini. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.